Shalom, sekali lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini renungan yang saya ingin bawa adalah dari Efesus bab 1 ayat 3 hingga 6. Dan saya bagi tema kehidupan yang berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita setiap hari itu adalah berharga. Di hadapan Tuhan kita juga berharga. Sebab itu pada pagi hari ini atau pada hari ini saya sangat mengucap syukur karena saya rasa saya berharga di hadapan Tuhan. Karena saya berharga di hadapan Tuhanlah, maka Dia sanggup mati untuk mengampuni dosa saya, menyelamatkan saya, memberkati hidup saya, dan membuatkan menyertai pelayanan sampai pada hari ini. Apakah saudara merasa diberkati Tuhan? Sekiranya kita sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi dan sanggup mati bagi kita supaya kita selamat. Itu berarti kita ini, saya dan Anda adalah yang berharga di mata Tuhan. Jadi dalam teks pembacaan kita ada 3 hal penting yang saya lihat di sana. Yaitu yang pertama, Dia mengaruniakan segala berkat. Dia mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga untuk kita, untuk saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang paling besar, berkat yang paling diinginkan, dirindukan oleh umat manusia yang menyadari akan keadaan hakikat pada suatu ketika manusia akan pergi. Berkat yang menanti adalah surga, yaitu kehidupan kekal di mana Allah berada. Dan kedua, oleh Dia ataupun Yesus Kristus, saya dan Anda telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini adalah alasan kenapa saya katakan bahwa saya rasa berbahagia. Dan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus sepatutnya merasakan kebahagiaan itu. Karena dikatakan di sana bahwa sejak ataupun saya dan Anda telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum dunia ini ada, nama kita ini sudah menjadi pilihan Allah, sudah dipilih oleh Dia. Jadi kalau kita merasa bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan pun, itu adalah suatu kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita, betapa berharganya kita di hadapan Allah. Karena itu Dia mengatakan ayat-ayat sedemikian melalui Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menentukan saya dan Anda menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak dan kerelaannya. Mari kita lihat di sekitar kita, berjuta orang ada, bermacam orang ada, orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang tinggi, orang rendah, orang gemuk, orang kurus, semua ada. Tetapi tidakkah terlintas dalam pikiran kita betapa bahagianya kita di antara manusia yang berjuta itu, kita telah dipilih menjadi anaknya dengan segala kerelaannya. Dia mengangkat kita menjadi anak tanpa memberi syarat apa-apa, tanpa meletakkan suatu syarat yang berat. Hanya kita harus memberi hati kita, memberi masa kita, memberi hidup kita kepada Dia untuk dibentuk, diajar, dan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, Yesus adalah dasar dalam kehidupan kita. Yesus adalah sumber bagi kita. Banyak sumber ada di sekeliling kita. Banyak sumber ditawarkan kepada kita. Tetapi satu-satunya sumber
yang menjamin baik kita hidup pada hari ini maupun di akhirat nanti adalah hanya Yesus Kristus. Setiap kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah. Akan tetapi oleh kasih karunia-Nya yang begitu besar untuk kita, maka Allah memberikan berkat-berkat surgawi bagi kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan namanya, menyanyi memuji Dia dengan sukacita, dan menunjukkan, yang membuktikan bahwa kita adalah istimewa di mata Tuhan. Dengan itu adalah perlu untuk kita menjaga hidup ini agar ianya selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita menyenangkan hati Tuhan.